Apa kabar? Semoga kamu baik-baik aja ya. Ketemu lagi sama aku, Kai, di podcast Hai Kai. Selamat datang buat kamu yang baru dengerin podcast ini. Semoga kamu suka ya sama podcast yang aku buat. Dan terima kasih untuk kamu yang udah dengerin dari awal aku buat podcast. Makasih banyak loh supportnya. Di podcast Hai Kai ini, aku mau ajak kalian untuk ngobrol bareng, sharing bareng, ketawa bareng, bahkan merenung dan galau bareng. Kadang sedih bareng juga sih. Meskipun cuma lewat suara, aku harap kalian bisa ngerasa nyaman ya untuk kenal dan cerita bareng aku di sini. Karena hal-hal yang akan dibahas adalah tentang hal yang mungkin kalian pernah rasain atau posisi dan kejadian-kejadian yang kalian pernah alamin atau sedang kalian alamin saat ini. Jadi, kalau ada yang mau disampaikan, jangan ragu-ragu ya untuk tinggalin komen di bawah. Aku pasti baca dan sebisa mungkin akan respon kok komentar kalian. Oke, nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja yuk kita mulai pembahasannya. Jadi kali ini aku mau bahas sesuatu yang sedih sih sebenarnya. Tapi pasti pernah dialamin sama banyak orang. Sesuatu yang bisa dibilang banyak orang gak suka, banyak yang takut, bahkan banyak yang benci sama hal ini. Yap, apalagi kalau bukan perpisahan. Kenapa aku bahas ini? Karena sekarang aku lagi ngerasa banyak banget yang lagi berlalu lalang di hidup aku. Ada yang datang dan pastinya ada yang pergi. Mereka yang pergi nih, caranya juga kan pasti beda-beda ya. Jadi masing-masing dari mereka punya cara dan ninggalin kesan yang berbeda-beda juga pastinya. Karena ada yang pisahnya cuma sekedar pindah rumah, pindah kota, pindah kerja, atau pisahnya karena lulus sekolah. Ada juga yang pisahnya dalam artian putus sama pasangan gitu kan. Jadi pasti sedihnya beda-beda gitu. Ada yang cuma sedih karena kurang partner makan atau kurang partner gibah di kantor. Ada yang sedihnya agak lebih mendalam kayak, ya nanti curhatnya sama siapa dong, ya nanti kalau gabut keluarnya sama siapa dong gitu. Ada juga yang lebih dalam lagi, yang biasanya tuh dialamin sama yang baru-baru putus gitu. Kayak seolah separuh hidup itu hilang gitu. Betul gak? Gak apa-apa. Aku juga kalau putus pasti ngerasa kayak gitu. Nah, dari situ, dari level-level sedihnya si perpisahan itu, bikin aku keinget sama kejadian beberapa tahun yang lalu tentang perpisahan aku sama seseorang. Perpisahan yang sempet munculin rasa bersalah dan penyesalan di hidup aku. Perpisahan yang menurut aku gak ada obat buat jadi penawarnya. Karena aku udah gak akan lagi bisa lihat dia, gak bisa ketemu dia, gak bisa dengar suaranya dia. Jadi dulu awal aku masuk kuliah, aku kenal sama satu orang di kampus aku. Dan ini cewek juga ya. Aku kenal dia gak sengaja di hari pertama aku mulai kuliah. Karena kebetulan
aku sekelas sama dia, dan waktu itu kita kenalan karena duduknya sebelahan. Dari situ kita mulai jadi teman, makin hari makin deket, makin akrab, karena dia tuh anaknya lucu gitu, seru, polos, tapi wawasannya tuh banyak dan pembawaan dirinya tuh asik gitu. Kebayangan ya. Nah, selayaknya temen, kita tuh saling cerita kan ya pastinya. Aku cerita tentang diri aku, tentang hidup aku, kayak kerjaan aku, terus kayak sedikit lah tentang apa yang aku suka, kayak gitu-gitu kan. Dan sebaliknya, dia pun cerita tentang dia dan hidupnya dia. Dari situ aku tahu kalau dia ternyata punya penyakit bawaan yang bikin sebenarnya dia tuh nggak memungkinkan untuk beraktivitas berat, nggak bisa capek gitu. Dan dia juga cerita tentang seprotek apa nih keluarganya ke dia karena si penyakitnya ini gitu. Tapi aku tuh salut banget loh gitu. Dia cerita tentang kondisinya dengan pembawaannya dia yang tetap ceria, seolah itu bukan apa-apa buat dia. Dia gak mau dianggap lemah karena penyakitnya. Jujur aku salut banget sama ketabahannya dia yang selegowo itu nerima kenyataan hidupnya yang menurut aku tuh cukup berat gitu. Tapi gak sampai 2 bulan setelah itu, gak sampai 2 bulan setelah aku kenal sama dia, setelah aku main bareng, ternyata kelas kita tuh harus diajak ulang dan aku kepisah sama dia gitu. Cuma kita tetap keep kontak, kita tetap masih suka main bareng gitu, masih suka chat juga ya, walaupun intensitas main barengnya kita tuh udah berkurang, gak kayak waktu itu kita masih sekelas gitu. Dan waktu di kampus aku ada acara yang dia akhirnya dibolehin ikut sama orang tuanya, itu dia happy banget waktu ngasih tahu aku. Jujur aku seneng lihat dia happy karena dapet izin, tapi di sisi lain aku takut dia kenapa-kenapa gitu. Di acara itu aku mendadak overprotect sama dia, tapi berkali-kali dia bilang kalau gak perlu khawatir kok, dia tuh gak apa-apa, dia kuat. Dan bener dia kuat tanpa minta izin untuk istirahat ke ruang kesehatan. Padahal gak sedikit anak-anak yang ngelakuin itu cuma karena sebenarnya capek aja gitu. Harusnya mereka malu sih kalau tahu ada si temen aku ini. Dan aku hargain semangatnya dia saat itu. Aku cuma bilang oke, gak apa-apa kalau mau lanjut, tapi kalau emang gak kuat gak usah dipaksa gitu. Dan dia berhasil dong ikut acaranya sampai selesai. Setelah dari acara itu, aku sempet agak lama gak berkabar sama dia. Sampai akhirnya pas kita berkabar, itu dia ngabarin aku, dia cerita dia mau liburan sama tantenya ke Singapura waktu itu. Pulang dia liburan, dia nemuin aku lagi, dia kabarin aku minta ketemu. Ternyata dia kasih aku oleh-oleh, dan aku masih inget banget sampai detik ini gimana muka bahagianya dia saat itu. Dari situ dia mulai sering gak masuk, dan ternyata dia sakit. Aku chat tanya kabar, dia masih sempetnya bisa bercanda. Dia bilang, aku gak apa-apa kok kak, aku cuma kecapean aja. Biasalah kak, kena penyakit kulit gitu dong. Terus sampai dia pulang dari rumah sakit dan akhirnya dia harus dirawat lagi, aku tanya lagi dan dia bilang, sini dong kak, jenguk aku. Dan saat itu aku bilang, oke, nanti aku jenguk kamu ya, tapi nanti kalau kamu udah lebih baik. Jadi sekarang kamu istirahat dulu ya. Kalau nanti udah lebih baik, aku kesana. Biar kita ngobrolnya juga lebih enak.
Dan saat itu tuh kerjaan aku lagi banyak-banyaknya dan aku gak sempet-sempet mau jenguk dia di jam pulang kerja aku. Dan bahkan gak tahu ya, di saat aku sebenarnya punya waktu lowong atau di saat aku lagi libur, itu gak ngerti kenapa aku justru lupa kalau aku mau jenguk dia. Dan baru inget di saat aku udah mau tidur dong. Padahal tuh beberapa hari sebelumnya, di hari kerja itu dia sempet ngechat aku lagi gitu. Beberapa kali dia nanya kayak, kakak katanya mau kesini, kakak kapan kesininya gitu. Jenguk aku dong kak, aku tuh di sini sepi, nggak ada yang jenguk. Aku bosen loh kak di rumah sakit, kayak gitu loh gitu. Kayak kebayangkan sepi apa gitu yang namanya dia tuh udah lumayan lama, udah lebih dari 1 minggu di rumah sakit dan dia ngechat aku kayak gitu. Cuman akunya belum nemu waktu yang pas untuk ngejenguk gitu. Dan suatu pagi aku bangun tidur, aku buka handphone, scroll story orang, sampai nemu story teman kampus aku yang isinya tuh berita duka. Aku buka dan rasanya kayak kesambar petir, tau nggak, baca nama yang ada di kabar itu gitu. Aku langsung chat yang pasang story, aku tanya itu bener atau enggak, infonya valid atau enggak, kabarnya dari mana. Sampai yang kayak nggak bisa nerima kenyataan yang aku sampai bilang nggak lucu bercanda kayak gini gitu. Dan di saat aku benar-benar teryakini kalau itu emang benar, aku nangis jadi-jadinya. Nggak lama aku siap-siap, aku ke rumahnya karena aku pikir walaupun aku nggak bisa jenguk dia di rumah sakit, paling nggak aku bisa lihat dia buat yang terakhir kalinya gitu. Tapi ternyata aku harus ngerasain hal yang lebih sakit dari paginya itu. Begitu aku sampai rumahnya, orang-orang juga baru datang habis dari pemakamannya gitu. Jadi aku datang barengan sama orang yang habis makamin dia gitu. Kayak aku nggak bisa lihat dia karena udah dimakamin. Di situ aku nyeselnya karena kemarin aku sebenarnya punya loh kesempatan untuk punya momen terakhir sama dia, tapi aku nggak ngelakuin itu. Dan siangnya aku sama teman-temanku ke makam. Di situ aku bilang, aku nggak ngerti, aku ngomong sendiri seolah dia ada di depan aku. Aku bilang, kamu marah ya aku nggak jenguk. Kamu marah sama aku sampai kamu nggak bisa tunggu aku untuk lihat kamu buat yang terakhir. Maafin aku ya, tapi aku tahu kamu pasti udah bahagia kan sekarang. Kamu udah gak sakit lagi, udah gak terbatas lagi sama kondisi fisik kamu. Kamu pasti jadi bidadari surga yang paling cantik kan ya sekarang. Kamu lihat aku kan dari sana. Kamu lihat kan aku sekarang di sini. Aku datang loh dek, walaupun aku gak bisa lihat kamu. Dan tadi aku gak anterin kamu ke rumah kamu yang baru. Tapi sekarang aku di sini doain kamu di rumah baru kamu. Malamnya aku balik lagi ke rumahnya. Setelah pengajian, aku ngobrol sama mamanya, sama ayahnya. Dan di situ aku benar-benar nggak bisa nahan air mata aku lagi. Waktu mamanya cerita tentang perjuangan terakhirnya dia. Apalagi waktu mamanya cerita kalau
waktu dia liburan itu dia bohong dong. Dia nggak bilang yang sebenarnya ke orang tuanya. Ya karena takut nggak diizinin juga kan. Dia bilang dia cuma ke Bandung doang. Dan ternyata di luar itu emang cuma aku yang dikasih tahu sama dia sebenarnya dia pergi kemana. Nyes banget rasanya. Ternyata dia seterbuka itu sama aku, sepercaya itu sama aku. Tapi aku gak bisa menuhin janji terakhir aku buat dia. Sumpah, setiap ingat hal ini, aku gak bisa nahan air mataku. Rasanya sesek banget gak sih? Ngerasa kangen sama orang yang udah benar-benar gak bisa kita temuin. Dan kayaknya aku udah gak bisa deh untuk lanjutin ceritanya sekarang. Jadi aku udahin sampai di sini aja ya. Terima kasih udah dengerin podcast Haikai episode ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye.